Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini tentang Injil dan misi, dan mengapa setiap orang Kristen itu adalah misionaris. Saya bacakan dalam Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Nah, saudara, kalau Anda seperti orang kebanyakan hari ini, Anda pasti lebih sibuk dibanding 3-5 tahun yang lalu. Namun, sibuk tidak berarti sukacita. Ada orang yang kinerja dan prestasinya luar biasa karena perasaan tidak aman atau insecure. Jadi kerja keras menjadi strategi untuk menutupi rasa tidak aman tersebut. Namun, seperti pecandu obat, ia membutuhkan kesuksesan demi kesuksesan untuk terus menutup lubang di hatinya yang terus-menerus bocor. Nah, seorang filsuf yang bernama Henry Thoreau menulis bahwa sebagian besar manusia menjalani hidup terlihat bahagia di permukaan, namun meratap di dalam hatinya. Saudara, kenikmatan dan kepuasan sementara di dunia bagai selimut hangat di saat hari dingin. Setiap kali Anda keluar dari selimut itu, Anda akan menggigil kedinginan lagi. Tetapi bila Anda tidak pernah keluar dari selimut itu, Anda akan bosan setengah mati. Itu kata filsuf itu. Nah, untuk memiliki makna, kesibukan kita mesti dipimpin oleh misi. Misi yang besar, bahkan lebih besar dari dirinya sendiri. Sadar atau tidak, setiap orang Kristen karena relasinya dengan Kristus memiliki sebuah misi. Artinya, kesibukan tanpa misi menghasilkan hidup tanpa makna. Sedangkan kesibukan karena misi menghasilkan hidup penuh makna. Yang pertama akan membuat kita kehilangan sukacita, hidup tanpa misi. Yang kedua, penuh sukacita karena misi dalam Tuhan. Kita tahu karena Yesus sendiri berkata, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ini kata Yesus kepada Bapanya tentang murid-muridnya dalam Yohanes 17 ayat 18. Kristus yang memanggil kita kepada dirinya adalah Kristus yang mengutus kita ke dunia. Pola yang sama berlaku sejak Abraham dipanggil Allah. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Jadi misi hidup orang Kristen adalah partisipasi aktif sebagai umat tebusan Allah dalam misi Allah untuk menebus seluruh ciptaan Allah. Inilah kaitan Injil dengan misi. Jadi seluruh Alkitab adalah tentang Allah Tritunggal yang bergerak seirama dalam misi menebus seluruh ciptaan yang telah jatuh dalam dosa ini. Misi bukan hanya sebuah topik di dalam Alkitab untuk kita pahami. Misi adalah perspektif yang menerangi seluruh Alkitab. Jadi gereja ada dan dibutuhkan untuk misi Allah. Jadi salah kaprah kalau kita berkata Allah memiliki misi bagi gerejanya di dunia. Yang benar adalah Allah memiliki gereja bagi misinya di dunia. Jadi gereja dibangun Allah untuk menggenapkan misinya. Itulah sebabnya misi bukan melulu soal penginjilan. Kita dipisahkan Allah untuk sebuah maksud khusus. Itulah arti kata kuduskan yang Yesus doakan bagi kita dalam Yohanes 17 ayat 17 dan 19. Kita dipanggil untuk menjadi berkat di rumah, sekolah, kantor, arena publik, dimanapun kita berada. Kita dipanggil untuk memiliki gaya hidup sehari-hari yang menjadi daya tarik dunia, agar perbuatan baik kita itu memuliakan Allah. Matius 5 ayat 16 atau 1 Petrus 2 ayat 12. Berbicara tentang diri kita ini, bagaimana kita memakai waktu kita, uang kita, prioritas kita, cara kita mengatasi masalah, cara kita menggunakan ilmu dan talenta kita, cara kita hidup.
menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di sisi lain, kita dipisahkan Allah untuk aktif mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Yeremia 29 ayat 7, kita menghadirkan kerajaan Allah di tempat kita. Ada kebenaran, kasih, belas kasihan, pengampunan, dan sebagainya. Nah, ini semua bicara tentang apa yang harus kita kerjakan sebagai respon dari panggilan misi Allah. Sama seperti Yusuf yang bermisi menjadi manajer logistik nasional di Mesir, Nehemia sebagai kepala keamanan makanan, atau Esther sebagai peserta kontes kecantikan. Mereka semua melakukan misi Allah dalam setiap tindakan mereka. Nah, saudara, hanya dengan kita bermisi, Anda dan saya bisa mengalami sukacita Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya dengan hidup bermisi, Anda dan saya dapat tahan melalui air mata, kesulitan, penderitaan, seperti Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan untuk tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yesus Kristus, sang misionaris sejati itu, memanggil Anda dan saya untuk menjalani pola hidup yang sama, yaitu pola hidup misionaris. Nah, saudara, biarlah ini boleh menolong kita, menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang bermisi di dunia ini. Biarlah kita boleh menjadi gereja yang terus bermisi, pribadi yang terus bermisi, dan mengabarkan Injil Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan dan baca. Bila Tuhan boleh menolong kami, supaya kami mengerti siapa diri kami Tuhan, dan apa yang harus kami kerjakan dalam dunia ini. Tuhan, tolong kami, mampukan kami terus sadar bahwa tugas dan panggilan kami adalah sebagai orang-orang yang bermisi dalam misinya Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan pimpin dan berkati kami dalam sepanjang harian ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.